Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik ruqyah mandiri, yang mana kita sering mendengar mungkin ruqyah ini adalah untuk menanggulangi jin, santet, sihir, dan sebagainya. Dan ini memang perlu kita pelajari bersama, terutama teknik ruqyah mandiri. Agar apa? Agar kita bisa terlindungi atas izin Allah melalui bacaan-bacaan doa dan zikir yang telah kita dapat dari Nabi Muhammad SAW. Namun perlu kita ketahui bersama, mungkin kita sering mendengar istilah ruqyah itu berkaitan dengan praktek untuk menjaga diri kita dari sihir, jin, santet, pelet, dan sebagainya. Namun tidak hanya itu, pemirsa sekalian, sebenarnya ketika kita mengalami sakit fisik, apapun sakit itu, maka sebenarnya ketika kita membaca ruqyah atau ayat-ayat ruqyah dan doa-doa atau zikir yang berkaitan dengan teknik ruqyah mandiri tadi, sebenarnya itu juga merupakan salah satu sarana bagi kita untuk meningkatkan imunitas kita secara kesehatan dan mental. Jadi insya Allah dengan kita membaca teknik ruqyah mandiri ini bermanfaat juga untuk kesehatan fisik, pikiran, hati, dan jiwa kita. Jadi tidak hanya untuk sekedar orang yang menderita gangguan, misalkan terkena santet, sihir, pelet, dan sebagainya. Namun bagi kita yang sudah sehat, ini juga baik untuk membaca dan mengistiqomahkan teknik ruqyah mandiri ini dan menjaga diri kita, karena kita tidak tahu. Yang pertama, bisa jadi sihir, santet, dan pelet tadi tiba-tiba menyerang kita dan kita tidak punya persiapan apa-apa. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, seandainya pun tidak ada keluhan apapun, maka itu bertujuan untuk menjaga fisik, jiwa, pikiran, hati, dan jiwa kita sehingga kita tetap dalam keadaan sehat, dan terutama yang terpenting adalah itu dalam bentuk muqarabah terhadap Allah, yaitu mendekatkan diri pada Allah sehingga Allah semakin sayang pada kita, Allah semakin meridhoi kita. Maka ketika Allah ridho pada kita, urusan dunia dan akhirat kita menjadi lancar. Bahkan yang paling penting juga dalam kondisi masyarakat kita saat ini, banyak yang mengalami galau, pencarian jati diri, atau mengalami kesedihan, mengalami musibah, mengalami apapun yang membuat diri mereka tidak tenang, atau istilah kita galau, atau sedih, atau kecewa, atau apapun. Maka ruqyah mandiri ini juga bermanfaat untuk orang yang mengalami hal-hal tersebut. Insya Allah orang yang mengetahui teknik ruqyah mandiri ini, hatinya menjadi terang, lapang, gembira, damai, tentram, dan kedamaian yang dia rasakan atau dia alami bisa menyebar ke penghuni rumahnya, bahkan ke tetangganya, bahkan seluruh masyarakat di sekitarnya juga merasakan dampaknya. Insya Allah, jika seluruh umat muslim mengetahui teknik ruqyah mandiri yang paling dasar, yang paling mudah ini, maka insya Allah seluruh warga muslim di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, akan menyebarkan aura positif dan menyebarkan energi yang sehat, sehingga tidak ada satupun umat muslim yang terkena gangguan sihir, jin, pelet, bahkan tidak ada satupun yang merasa sedih atau merasa galau seperti dalam menghadapi ujian kehidupan ini. Baik, langsung saja. Bagi kita yang ingin mempelajari teknik ruqyah mandiri, yang pertama bisa berpijak pada kitab suci Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman di akhir ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat atau kembali kepada Allah dan mensucikan diri. Maka kita memahami ayat ini, minimal kita dengan mempelajari teknik ruqyah mandiri ini dalam rangka taubat atau kembali pada ajaran Islam yang benar, ajaran Islam yang lurus. Ya, ini ajaran Islam yang mengajarkan untuk berdoa pada Allah, memohon pada Allah,
Dan diantaranya juga melaksanakan zikir pagi petang. Ini juga merupakan ajaran Islam yang perlu kita giatkan di masyarakat agar masyarakat semua terlindungi dari godaan para penyihir, dukun, dan tukang santet dan sebagainya. Kemudian selain tobat, yang kedua adalah mensucikan diri. Dalam hal ini kita menjaga kebersihan diri, pikiran, hati. Minimal adalah secara fisik kita melakukan mandi wajib jika mengalami hadas besar atau mengalami junub. Kemudian hal yang terpenting lain adalah kita menjaga wudhu. Ini yang pertama. Minimal kita harus menjaga wudhu, karena dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW telah berpesan, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah sebagian dari iman, atau dalam bahasa lain kita katakan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka sebelum kita melangkah pada teknik-teknik selanjutnya, maka minimal kita harus menjaga wudhu. Ketika batal, usahakan wudhu lagi. Ketika batal, usahakan wudhu lagi. Tidak wajib memang, tapi ini sangat dianjurkan, terutama bagi orang yang mengalami gangguan mental atau gangguan pikiran. Misalkan seperti sering sedih, sering marah, sering jengkel, iri, dengki, atau dendam dan sebagainya. Ini perlu sekali untuk menjaga wudhu. Karena apa? Dengan kita menjaga wudhu, seperti yang dijelaskan tadi, Allah akan mencintai kita. Jika Allah sudah cinta pada kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mohonkan pada Allah, insya Allah akan terkabul. Semua kesedihan, semua kegalauan kita akan sirna. Dan itu adalah berkat dari rahmat atau berkat dari karena Allah mencintai kita. Dan salah satu cara agar Allah mencintai kita adalah kita selalu kembali pada Allah, yaitu bertobat istilahnya. Bertobat ini tidak hanya bagi orang yang melakukan dosa besar, tapi kita yang melakukan dosa kecil atau merasa berkurang ketaatan kita pada Allah, berkurang amalan wajib dan sunnah kita kepada Allah, entah itu dari segi kuantitas maupun kualitas, maka hendaknya kita melakukan perbaikan diri. Dan perbaikan diri ini adalah termasuk dalam rangka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mensucikan diri, yakni dengan membersihkan pikiran dan hati kita dari kotoran-kotoran penyakit hati, penyakit jiwa, dan yang paling minimal adalah menjaga wudhu. Ini adalah poin pertama dan poin yang paling penting menurut saya sebelum kita melangkah pada teknik-teknik yang lain. Ada 7 teknik di sini seperti yang saya jelaskan di awal. Yang pertama adalah menjaga wudhu, seperti itu sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan hadis riwayat Muslim tadi, at-tuhuru syatrul iman. Dan hadis ini termasuk hadis yang tercantum dalam Arba'in Nawawi atau 40 hadis yang minimal harus kita kenal. Arba'in Nawawi ini adalah 40 hadis yang sering dipelajari di pondok-pondok pesantren, dan umat muslim di pengajian-pengajian umum juga sering membahas hadis ini. Dan di antara hadis yang ada di 40 hadis itu adalah hadis tentang menjaga kesucian, yakni at-tuhuru syatrul iman. Dan itu terutama adalah salah satu bentuk aplikasinya adalah kita menjaga wudhu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang paling ringan dan perlu kita jaga adalah 3 surat terakhir dalam kitab suci Al-Quran. Apa itu? Yang pertama adalah surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah surat ke 112 dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini adalah surat ke-113. Kemudian surat yang terakhir dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dalam hal ini di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ayat ini atau surat-surat ini adalah surat yang biasa beliau baca dan menjadi rutinitas beliau untuk melindungi diri beliau agar Allah selalu menjaga dari segala gangguan. Dan ini merupakan ayat-ayat atau surat-surat yang paling masyhur atau paling terkenal dalam kalangan para peruqyah.
hampir semua peruqyah menggunakan 3 surat terakhir ini dalam praktek ruqyahnya, maka minimal kita sebagai umat muslim menghafal 3 surat pendek ini. Karena apa? Karena dengan 3 surat pendek ini dan menjaga wudhu tadi, insya Allah itu sudah cukup untuk sebagai perlindungan. Kecuali yang memang mengalami serangan sihir dan sudah parah, dalam artian ada yang sangat sakit keras, kemudian ada yang hampir meninggal, itu mungkin perlu tambahan doa-doa yang lain, dan itu saya jelaskan di tahap ketiga, 4, dan seterusnya sampai 7. Tapi minimal bagi yang menjaga diri atau sekedar untuk penjagaan diri, maka minimal hendaknya dia melaksanakan poin pertama dan kedua. Apa itu? Yang pertama menjaga wudhu yang saya jelaskan tadi, yang pertama. Yang kedua adalah menghafal 3 surat terakhir dalam Al-Quran. Kapan kita perlu membaca itu? Ada 3 waktu. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah sebelum tidur. Kenapa? Karena ketika kita sebelum tidur, kita kehilangan kendali. Pikiran dan hati kita sudah kita pasrahkan pada Allah. Dalam artian ketika kita tidur, ketika kita tidak berdoa atau membaca 3 surat tadi, maka dikhawatirkan penyihir pada malam hari atau tukang santet, dukun, dan sebagainya, mereka beraksi pada malam hari dan bisa mencelakai kita. Ini sangat bahaya. Dan semoga Allah melindungi kita dari godaan dan gangguan mereka. Maka sebelum tidur, ini yang paling penting, kita menjaga wudhu. Kalau bisa tidur dalam keadaan suci, sudah berwudhu. Dan kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas 1 kali. Kemudian kita tiupkan ke telapak tangan. Kemudian kita tiupkan atau kita usapkan ke seluruh anggota tubuh. Badan, kepala, badan, tangan, kaki, dan sebagainya. Bahkan jika kita punya keluarga, punya anak, pasangan, atau saudara kita yang mungkin tidur dengan kita dalam satu ruangan, bisa kita usapkan ke anak kita usapkan ke pasangan kita jika mereka memang belum membaca doa tersebut. Ini juga merupakan sebuah sunnah dan banyak para ulama yang mengkaji tentang hadis ini. Seperti itu. Kemudian waktu yang kedua adalah pagi. Dan yang ketiga adalah petang. Sebelum masuk waktu pagi, perpindahan dari malam ke pagi ini merupakan waktu yang sangat vital bagi kita, karena di situ setan beraksi. Artinya pada saat itu setan memiliki puncak kekuatan yang lebih dari waktu-waktu yang lain. Kemudian petang. Perpindahan antara waktu matahari tenggelam sampai kemudian waktu maghrib ini adalah salah satu waktu juga. Di situ setan berperan dan di situ puncak kekuatannya juga antara pagi dan petang. Maka itulah kenapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, wasabbih bil asyi wal ibkar, bil asyi wal ibkar, ini pagi dan petang. Kemudian bil huduwi wal asol, ini juga pagi dan petang. Banyak sekali redaksi ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk melaksanakan dzikir pagi petang, dan minimal pada pagi dan petang atau setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib atau setelah sholat asar atau setelah sholat maghrib, minimal kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jangan sampai terlewat. Seandainya terpaksa terlewat, maka setelah isya usahakan kita baca. Dan dalam 3 waktu ini insya Allah ketika kita senantiasa membaca zikir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka insya Allah ini akan menjadi sarana bagi kita agar kita menjadi terlindungi atas izin Allah. Apabila dirasa kurang, dalam artian serangan dari para dukun atau penjahat, penyihir, dan sebagainya tadi ini dirasa kurang, dalam artian perlu kita ulangi, maka boleh kita mengulangi surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas tadi sebanyak mungkin. Karena mungkin kita hanya hafal surat itu, maka boleh kita ulang sebanyak mungkin 10 kali atau 100 kali boleh. Dan saya pribadi merasakan manfaatnya. Banyak kedamaian yang akan kita dapatkan ketika kita merasa mungkin galau, sedih, atau merasa ada gangguan dari tukang dukun atau orang-orang yang berniat jahat pada kita. Insya Allah dengan memperbanyak surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas mungkin lebih dari 3 kali, 10 kali, atau 100 kali, maka insya Allah
perlindungan yang Allah berikan pada kita atau malaikat yang Allah kirim untuk melindungi kita atas izin Allah juga meningkat ketika kita membaca lebih banyak. Dan ini tidak masalah karena memang mungkin kita hanya hafal 3 surat itu, maka boleh, dan ini bukan sesuatu yang dilarang. Bahkan lebih dari 100 atau lebih dari 1000 ini juga tergantung keadaan spiritual kita masing-masing. Jika memang 3 kali itu sudah cukup, maka sunnahnya adalah 3 kali. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan 3 kali. Namun jika kita merasa ingin menambah porsinya mungkin lebih dari 3 kali, misalkan 10 kali atau 100 kali, maka tidak ada larangan. Dan saya di sini tidak menganjurkan atau melarang, tapi saya pribadi pernah mengamalkan juga, dalam artian ketika sesekali mengalami goncangan, kemudian galau dan sebagainya atau sedih, maka ketika saya memperbanyak Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, alhamdulillah di situ saya merasakan manfaat yang lebih ketika saya memperbanyak surat-surat yang 3 terakhir dalam Al-Quran tadi. Seperti itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Baqarah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW banyak menyinggung tentang surat Al-Baqarah ini. Di antaranya adalah barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah dalam suatu rumah, maka rumah itu tidak akan didatangi oleh setan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga riwayat dari hadis riwayat Muslim yang saya jelaskan tadi. Di hadis riwayat Muslim yang lain, Rasulullah SAW bersabda, jagalah surat Al-Imran, di antaranya surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Namun saya tegaskan di sini surat Al-Baqarah karena banyak para peruqyah yang sudah merasakan manfaatnya juga dari surat Al-Baqarah ini. Tapi sebagai tambahan juga boleh kita mengamalkan surat Al-Imran. Karena apa? Karena dalam surat Al-Baqarah itu Rasulullah SAW berpesan penyihir tidak akan mampu melawannya. Ini adalah salah satu rahasia besar dari surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah atau sering membaca surat Al-Baqarah, insya Allah penyihir tidak akan mampu mengganggu. Penyihir, tukang dukun, santet dan sebagainya tidak akan mengganggu. Maka silahkan bagi yang sudah mengalami gangguan kronis, misalkan sakitnya sudah sangat parah, kemudian bahkan sampai hampir meninggal, selain kita mengadakan usaha atau ikhtiar medis dengan mendatangkan dokter untuk melihat atau mengecek kesehatan fisik kita, maka hendaknya bagi yang benar-benar sudah parah gangguannya, misalkan merasakan sangat sakit atau merasakan sangat pusing atau apapun, yang dia merasa diteror dengan gangguan dukun dan penyihir atau tukang santet tadi, maka silahkan memperbanyak surat Al-Baqarah. Semua surat Al-Baqarah itu insya Allah menjadi pelindung bagi orang yang membacanya. Dan mungkin setelah 3 hari atau 7 hari insya Allah akan terlihat perbedaannya. Maka setelah terlihat perbedaannya ini tetap jaga, tetap baca surat Al-Baqarah, karena dikhawatirkan ketika kita berhenti maka setan itu akan masuk atau penyihir itu akan beraksi kembali dan kita tidak bisa mengetahui kapan kira-kira mereka melakukan serangan balik. Maka dari itu kita memperbanyak surat Al-Baqarah dari awal hingga akhir, seperti itu. Jika kita belum bisa membaca Al-Quran, maka mari dalam kesempatan yang berbahagia ini, senyampang kita masih punya kesempatan untuk hidup, kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar bersama. Kita bisa mendatangi kiai, ustadz atau ahli-ahli agama di daerah kita masing-masing untuk belajar secara tatap muka, atau jika tidak memungkinkan boleh juga lewat online. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa keberkahan ketika bertatap muka atau bertemu langsung itu berbeda dengan hanya via online. Karena ketika kita bertemu langsung, di situ ada energi positif yang kita dapatkan dan ada keberkahan tersendiri yang akan kita dapatkan ketika kita bertatap muka atau bertemu secara langsung. Atau minimal jika kita tidak bisa mengaji atau tidak bisa membaca Al-Quran dan belum berkesempatan untuk belajar langsung pada ahlinya untuk membaca Al-Quran, maka boleh juga kita download audio ruqyah seperti itu.
atau audio surat Al-Baqarah atau ayat-ayat yang berkaitan tentang ruqyah, dan bisa didapatkan juga di channel kami. Nanti akan saya bagikan juga pada semua pemirsa yang ada di sini. Harapannya apa? Harapannya agar rumah kita juga senantiasa diperdengarkan Al-Quran, diperdengarkan surat Al-Baqarah. Boleh juga kita membeli speaker murotal atau MP3 murotal, seperti itu kita setel surat Al-Baqarah, itu juga baik. Atau ditambah juga dengan kita mengaji, disetel murotal, dan memperbanyak zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini juga sebuah ikhtiar atau usaha kita untuk memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijaga dari semua gangguan yang ada di sekitar kita, baik itu berupa gangguan sihir atau santet atau apapun dari tukang dukun dan penjahat-penjahat dari kalangan orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat seperti itu, ilmu yang membahayakan umat manusia seperti itu. Atau bagi yang sudah terbiasa menggunakan ayat-ayat khusus, boleh juga mengambil ayat-ayat khusus dari surat Al-Baqarah. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5, kemudian surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Kita sering mendengar tentang khasiat ayat kursi ini. Banyak para ulama, ustadz, kiai dan yang menjelaskan tentang manfaat surat ayat kursi ini juga sangat bermanfaat bagi proses atau teknik ruqyah mandiri ini. Surat Al-Baqarah 255 ayat kursi dan 256 satu ayat setelahnya ini juga banyak digunakan oleh pakar ruqyah. Kemudian yang banyak juga digunakan untuk membatalkan sihir ini juga surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ayat yang menjelaskan tentang sihir yang terjadi di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah tentang Harut dan Marut atau malaikat Harut dan Marut alaihissalam. Ini juga ayat yang sering digunakan oleh pakar ruqyah untuk mengusir atau membatalkan sihir dari para tukang sihir dan dukun seperti itu. Dan diantara juga ayat yang sering dibaca adalah surat Al-Baqarah ayat terakhir atau 2 ayat terakhir. Ada yang mengatakan 3 ayat terakhir, ada yang mengatakan 2 ayat terakhir. Mungkin yang sering digunakan adalah 3 ayat terakhir, tapi saya pribadi lebih sering menggunakan 2 ayat terakhir, yaitu amanah rasulu hingga akhir, seperti itu. Fansurna alal qaumil kafirin. Diakhiri dengan fansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, kami mohon perlindungan atau lindungilah kami, tolonglah kami dari kaum kafir. Karena para dukun itu pasti kafir. Orang yang berbuat jahat pada sesama muslim itu pasti orang kafir. Tidak mungkin orang sesama muslim berbuat jahat pada sesama muslim yang lain. Barang siapa yang mempelajari ilmu perdukunan, ilmu sihir, ilmu yang mencelakakan manusia, maka sesungguhnya dia telah mempelajari sesuatu yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Maka seharusnya dia malu jika dia memiliki KTP muslim atau merasa dirinya termasuk dalam golongan kaum muslimin. Semoga Allah memberi petunjuk pada kita dan mereka agar kembali ke jalan yang lurus dan tidak menyakiti sesama umat manusia dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat itu tadi. Itu yang ketiga, membaca surat Al-Baqarah. Namun bagi yang tidak tahu ayat-ayat khusus tadi, maka hendaknya membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ini adalah lebih baik dan lebih aman, jadi tidak tebang pilih lah istilahnya itu. Kita baca semuanya karena kita yakin dalam setiap ayat itu terdapat keberkahan dan perlindungan Allah akan menyertai orang-orang yang memperbanyak surat Al-Baqarah dari awal hingga akhir. Silakan dibaca dalam jangka waktu 3 hari atau 7 hari, insya Allah akan terlihat perbedaannya. Pagi, siang, malam kita baca, insya Allah akan terlihat perbedaannya. Dan insya Allah gangguan yang dialami oleh pasien atau penderita tadi atau kita sendiri, insya Allah akan berkurang, bahkan atas izin Allah bisa hilang. Seperti itu. Lenyap, sirna, dan tidak berbekas sama sekali. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara yang perlu kita jaga dalam teknik ruqyah mandiri ini adalah memohon pada Allah dengan memperbanyak doa. Karena apa?
Karena apapun usaha kita, apapun tindakan kita, amalan kita, sebanyak apapun amalan, doa, zikir yang kita lakukan atau ikhtiar kita, sebanyak apapun ustadz, kiai, atau habib, atau siapapun yang kita datangi, jika Allah belum mengizinkan, maka tidak mungkin dan mustahil Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Dan kita harus ingat juga bahwa dukun, santet, sihir, pelet, atau apapun itu terjadi juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah ridho, bukan berarti Allah suka, tapi Allah mengizinkan karena mereka juga makhluk Allah yang diizinkan Allah untuk berbuat sesuatu pada orang lain. Itulah maha adilnya Allah. Orang yang beriman ketika memohon akan Allah kabulkan. Orang yang kafir ketika dia meminta izin pada Allah juga Allah izinkan, tapi Allah tidak ridho. Itu bedanya. Maka kita semua berharap ridho Allah. Kita yakin dan sadar bahwa apapun usaha kita itu tidak ada apa-apanya, karena sesungguhnya, hakikatnya, sejatinya Allah lah yang menolong kita, Allah lah yang melindungi kita, dan Allah lah yang mengabulkan doa kita. Bahkan pertemuan kita secara online pada saat ini melalui YouTube ini juga terjadi atas izin Allah, atas takdir Allah, dan semoga ini termasuk kegiatan yang diridhoi oleh Allah, dan semoga dengan ini Allah selalu menjaga kita dari segala gangguan, baik itu dari gangguan setan, sihir, jin, santet, dan sebagainya. Itu yang ketiga. Mohon maaf, maksud saya yang keempat, doa. Kenapa? Karena selain itu juga penyihir atau tukang santet, tukang dukun itu biasanya mereka menggunakan bukhul atau tali-tali, dalam artian ikatan-ikatan yang membuat kita terikat dengan sihir tersebut atau santet tersebut. Kadang dicemplungkan ke dalam sumur, kadang disimpan di dalam tanah di rumah kita, dan lain sebagainya. Kebetulan saya juga pernah mengikuti kegiatan praktek ruqyah syariah sesuai sunnah yang dilaksanakan di Surabaya. Untuk saat ini saya tinggal di Banyuwangi, dan di situ memang ada praktek, atau di situ saya melihat ada beberapa kasus di situ mendapatkan buhul. Buhul ini adalah ikatan atau teknik yang digunakan oleh para dukun untuk mengikat targetnya, mengikat korbannya. Intinya adalah kita memohon pada Allah, jika itu memang sihir atau terdapat buhul, maka kita mohon pada Allah agar dilepas buhulnya, atau agar Allah tunjukkan di mana buhulnya sehingga kita bisa membuang atau membakarnya atau menghancurkannya, seperti itu. Atau Allah memberikan petunjuk untuk mempertemukan kita dengan orang yang bisa menghilangkan buhul tersebut. Karena sebelum buhul itu dihancurkan atau dihilangkan, maka sihirnya akan tetap bekerja, dan ini menjadi masalah yang cukup rumit juga. Tapi kita harus ingat bahwa Allah Maha menolong, Allah Maha memberi solusi, Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka hendaknya kita yakin bahwa buhul itu lemah, jin itu lemah, setan itu lemah, dukun, santet, dan semua perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah itu muncul dari makhluk Allah yang lemah. Dan kita harus yakin bahwa pertolongan Allah lebih nyata. Allah Maha kuat, Allah Maha perkasa, Allah Maha menolong, Allah Maha memberi petunjuk. Dan jika kita berusaha atau menegakkan ajaran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita berdoa memohon pada Allah agar diberi solusi jika itu ada bukhul dan sebagainya, agar Allah lepaskan bukhul kita. Kemudian jika kita mempunyai masalah batin, misalkan sedih, galau, atau punya masalah apapun, kita juga bisa menggunakan teknik ruqyah yang keempat tadi, berupa doa dengan bahasa kita masing-masing saja, dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Sumatera, Kalimantan, Papua, dan sebagainya boleh. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Ketika kita memohon pada Allah, ya Allah sembuhkanlah aku, hilangkanlah sihir ini dari aku, hilangkanlah penyakit ini dari aku, hilangkanlah kesedihan ini dari diriku, hilangkanlah
galau, sikap-sifat galau dalam diriku atau pikiran-pikiran negatif dalam diriku, insya Allah Allah akan berikan petunjuk, Allah akan berikan jalan. Tinggal kita mau membuka diri untuk mendapatkan petunjuk atau jalan tersebut, atau kita menutup diri dan tidak mengakui bahwa Allah Maha memberi petunjuk dan Allah menghadirkan orang-orang di sekeliling kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah yang perlu kita ketahui juga bersama. Yang kelima adalah kembali pada ajaran Islam yang benar. Artinya menjaga yang wajib dan sunnah, berusaha menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian menjauhi yang makruh dan apalagi yang haram, baik itu berupa pekerjaan yang haram, harta yang haram, perbuatan yang haram, bahkan yang makruh. Apapun yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya atau kita anggap itu adalah dosa, maupun itu dosa besar maupun dosa kecil, maka hendaknya kita tinggalkan agar setan tidak masuk di situ. Ketika kita melakukan dosa atau perbuatan yang dibenci oleh Allah, ketika ketaatan kita berkurang, kepatuhan kita atau amal baik kita berkurang, maka di situ setan bisa masuk. Ketika setan bisa masuk, maka jin, penyihir, santet, atau tukang dukun yang lainnya akan bisa mengganggu kita atas izin Allah, karena kita sendiri yang tidak menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita harus menjaga diri kita, bertakwa pada Allah, berhati-hati dan waspada terhadap diri kita sendiri. Karena ketika ketaatan kita berkurang atau kita melakukan maksiat, baik itu maksiat yang besar maupun kecil, maka di situ akan menjadi penyebab dan menjadi gerbang yang membuka agar setan bisa mengganggu kita, dan semoga Allah menjaga kita dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kelima, menjaga diri dari yang haram dan makruh dan berusaha menyempurnakan yang wajib dan sunnah. Jika laki-laki maka hendaknya membiasakan diri untuk ke masjid. Jika wanita mungkin minimal ketika adzan biasakan langsung sholat, jangan ditunda-tunda. Kemudian meskipun dalam keadaan halangan itu tetap memperbanyak zikir, karena zikir ini tidak ada perbedaan di dalamnya. Semua ulama sepakat ketika seseorang menstruasi atau halangan, dia tetap dianjurkan untuk banyak berzikir. Sedangkan untuk membaca Al-Quran memang kita akui terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Sedangkan saya pribadi di sini mengambil pendapat yang pertengahan, yaitu jika Al-Quran itu diniatkan untuk zikir atau kemudian dia hafal Al-Quran dan khawatir hafalannya hilang, maka insya Allah termasuk boleh. Karena memang antara argumen orang yang memperbolehkan membaca Al-Quran dalam keadaan menstruasi dan melarang dalam keadaan menstruasi itu juga sama-sama kuat. Maka hendaknya kita tidak mencela pendapat yang lain. Maka mari kita mengikuti pendapat yang lebih kuat, yang menurut kita lebih kuat, dan kita tidak mencela pendapat yang lain. Namun jika kita terhalang karena mengalami halangan, misalkan yang wanita mengalami halangan kemudian terganggu dalam proses teknik menstruasi ini, maka hendaknya dia mencari solusi bagaimana agar bisa tetap menjalankan teknik ruqyah mandiri ini, entah itu dengan minta tolong pada pasangannya untuk membacakan surat-surat yang perlu dia dengar, atau membeli speaker murotal, atau jika sudah punya speaker murotal atau MP3 boleh juga dibunyikan, atau di handphonenya juga ada audio ruqyah boleh juga dihidupkan di situ. Atau solusi yang lain, jika dia merasa pasangannya tidak bisa membantu, atau mungkin dia juga tidak punya speaker murotal dan sebagainya, atau dia termasuk orang yang sudah tua atau renta dan dia butuh bantuan, maka hendaknya tetangganya atau orang terdekat, keluarga terdekatnya membacakan surat-surat yang perlu dibaca yang saya jelaskan tadi berupa teknik meruqyah mandiri, untuk kita ikhtiarkan agar orang yang menderita penyakit tadi atau diganggu oleh penyihir atau tukang dukun tadi juga mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan-bacaan yang kita bacakan kepada beliau. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh ini adalah bagian-bagian yang paling
sederhana dari zikir pagi petang. Banyak sekali bacaan dalam zikir pagi petang yang perlu kita pelajari bersama. Ada sebuah kitab yang membahas tentang itu, diantaranya adalah Al-Maksurat yang dikarang oleh Syekh Hasan Al-Banna. Banyak sekali yang menggunakan Al-Maksurat ini sebagai zikir pagi petang. Kemudian yang kedua ada kitab namanya Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Ini juga kitab yang membahas tentang zikir dan zikir pagi petang, banyak juga. Kemudian ada yang juga menggunakan zikir pagi petang berupa rotib atau hizib atau banyak lagi. Namun jika hizib ini perlu ijazah dan itu tidak bisa sembarangan diamalkan karena ada dosis-dosis tertentu yang perlu kita pelajari untuk mengamalkan zikir-zikir tersebut. Namun yang paling aman adalah kita membaca zikir pagi petang yang dari Al-Maksurat, Al-Adhkar Imam An-Nawawi, atau rotib-rotib seperti rotib Al-Atos, rotib Al-Haddad, karena itu semua, atau rotib Al-Idrus, itu juga diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah karena dosisnya sudah kita ambil langsung dari Rasulullah SAW, maka siapapun boleh mengamalkan bahkan tanpa ijazah. Namun lebih afdol lagi adalah jika dikonsultasikan pada orang yang sudah membaca rotib tersebut. Meskipun kita boleh mengamalkan tanpa ijazah untuk rotib, namun alangkah lebih baiknya kita bersilaturahim dengan orang yang sudah terbiasa membaca itu atau sudah pakar dalam bidangnya. Dengan demikian kita tidak kebingungan ketika mengalami gangguan-gangguan atau hal-hal yang berkaitan dengan pembacaan zikir-zikir yang saya jelaskan di kitab-kitab yang tadi saya jelaskan. Itu yang poin ke-6 dan ke-7. Minimal yang ke-6 ini adalah kita mempelajari yang namanya ta'awudz khos. Ta'awudz ini adalah bacaan yang sering kita dengar, permohonan perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah, kalau menurut saya, ta'awudz ta'awudz yang umum. Ini digunakan ketika kita mau membaca Al-Quran, ketika kita ingin beraktivitas apapun, hendaknya kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ta'awudz yang umum. Sedangkan yang ke-7 adalah basmalah khos. Basmalah ini adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini menurut saya adalah basmalah khos atau bismillahirrahmanirrahim yang umum. Namun dalam praktek ruqyah yang saya amati dan di kitab-kitab zikir pagi dan petang, biasanya di kitab rotib dan sebagainya, kemudian Al-Maksurat atau zikir pagi petang karya syekh-syekh yang lain, banyak zikir pagi petang, insya Allah di situ menggunakan ta'awudz khos dan basmalah khos. Yang ke-6 adalah ta'awudz khos, yang ke-7 adalah basmalah khos. Yang ke-6 ini atau ta'awudz khos tadi, bacaannya adalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan kalimat-Mu yang sempurna dari gangguan atau kejahatan makhluk-Mu. Ini kita baca pagi dan petang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk membaca surat tiga surat terakhir dalam kitab suci Al-Qur'an, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian membaca ta'awudz khos. Itu kita baca pagi dan petang minimal. Ada riwayat yang menjelaskan juga hendaknya ketika kita mendatangi suatu tempat yang baru, terutama tempat yang baru, itu kita membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau membaca ta'awudz khos ini. Insya Allah kita tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk jahat, baik itu berupa jin dan manusia di daerah atau tempat tersebut. Ini penting kita pahami bersama sebagai teknik ruqyah mandiri kita. Minimal kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Dan seandainya kita tidak berkesempatan untuk meminta tolong pada orang lain yang pakar dalam bidang ruqyah atau terbiasa membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan tukang sihir dan dukun dan sebagainya, maka minimal kita dengan mengetahui teknik ruqyah mandiri ini kita bisa gunakan untuk diri kita dan keluarga kita. Itu yang ke-6, ta'awudz khos. Bisa diklik di link di bawah, akan saya cantumkan juga linknya.
tentang pembacaan ta'awudz khos dan basmalah khos. Sedangkan yang basmalah khos ini adalah bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini banyak sekali yang sudah mempelajari bacaan ini. Artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang tidak ada satupun makhluk di langit dan bumi yang mampu membahayakan, dan Allah Maha mendengar dan Maha tahu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini dibaca 3 kali juga pada pagi dan petang. Jika kurang jelas bisa mengulang video ini agar bisa mengulang bacaan ta'awudz khos dan basmalah khos tadi, atau silakan mendatangi ustadz atau kiai atau habib atau para tokoh agama di sekitar rumah Anda untuk belajar tentang ini. Insya Allah hampir semua pakar agama tahu tentang 2 dzikir ini, ta'awudz khos dan basmalah khos, karena ini adalah doa yang paling ringan, yang paling sering dibaca oleh para peruqyah. Adapun versi panjangnya dari ta'awudz khos ini ada yang lebih panjang lagi, seperti A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizhunna barun wala fajir min syarri ma khalaq wa barok dan sebagainya. Ini panjang sekali. Tidak perlu saya sebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Basmalah yang panjang juga ada hizib basmalah dan sebagainya. Ini doa basmalah dan sebagainya, ini sangat bervariatif sekali bacaan-bacaan di masyarakat. Tapi intinya adalah ta'awudz dan basmalah. Minimal jika kita tidak bisa membaca ta'awudz khos dan basmalah khos, kita minimal membaca ta'awudz am dan basmalah am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sebanyak-banyaknya dengan niat memohon perlindungan pada Allah dan fokus pada Allah agar Allah menjaga kita dari godaan setan yang terkutuk tadi. Atau kita memperbanyak juga membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dengan kemantapan hati, insya Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim ini juga bisa membuat setan menjauh, karena setan juga tidak suka dengan orang membaca ta'awudz dan basmalah. Bukan berarti ta'awudz dan basmalah yang am ini lebih rendah atau lebih ringan dari yang ta'awudz khos, bukan seperti itu. Namun alangkah baiknya kita juga mempelajari ta'awudz yang khos atau basmalah yang khos untuk meningkatkan benteng kita, dalam artian untuk menambah kedekatan kita pada Allah. Karena kita mencari ilmu atas niat mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, ini juga sebuah bekal ibadah. Dan insya Allah orang yang berusaha untuk mencari ilmu, mencari kebaikan, setan juga akan jauh darinya. Para penyihir dan tukang santet, dukun tidak akan bisa mengganggunya, karena mereka sudah dilindungi oleh Allah dan mereka berada dalam pengawasan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita pelajari zikir-zikir pagi petang yang cukup banyak tersebar di kitab-kitab zikir tadi, seperti Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi, Al-Maksurat, dan rotib-rotib, bahkan hizib juga ada, agar kita bisa senantiasa mendekatkan diri pada Allah melalui bacaan-bacaan yang kita baca tadi. Tapi minimal kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita remehkan, karena bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu jika kita ulang-ulang maka itu insya Allah sama kuatnya dengan bacaan ta'awudz yang lain. Seperti itu. Basmalah pun juga begitu. Basmalah yang am atau yang umum, bismillahirrahmanirrahim, ini juga luar biasa, sangat panjang. Jika kita jelaskan manfaat dan khasiatnya apa, terutama bagi yang sudah mengamalkan dan mencoba untuk memperbanyak membaca bismillahirrahmanirrahim, ini akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengapa? Karena Al-Quran ini, inti dari Al-Quran adalah di surat Al-Fatihah. Sedangkan surat Al-Fatihah ini intinya ada di surat ayat pertama, Al-Fatihah ayat pertama, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Maka seluruh Al-Quran ini jika dirangkum, maka intisari atau saripatinya itu adalah di kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka mari kita memperbanyak berzikir dengan kemampuan kita. Jika kita mampu membaca surat Al-Ikhlas, maka kita memperbanyak surat Al-Ikhlas. Bahkan di riwayat yang sering kita dengar, para
ustadz, kiai, dan habib atau banyak guru-guru kita menjelaskan barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali maka akan dibangunkan istana di surga. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, jika kita memperbanyak surat Al-Ikhlas apakah istana-istana kita lebih banyak? Rasulullah SAW menjawab, ridha Allah lebih besar dari istana-istana itu. Artinya mari kita niatkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu mendekatkan diri pada Allah. Boleh kita meminta surga, tidak dosa atau tidak haram, tidak tercela kita memohon surga pada Allah. Namun kita harus sadari bahwa di atas surga masih ada yang lebih tinggi lagi, yaitu ridha Allah. Waridwanullahi akbar, ridha Allah itu lebih besar daripada surga. Maka mari kita fokus pada ridha Allah. Tidak peduli apakah Allah memasukkan kita ke surganya atau ke nerakanya, itu urusan Allah. Kita hanya berhak memohon pada Allah agar mendapatkan ridha Allah. Insya Allah ketika kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu menjaga kita, melindungi kita, dan insya Allah kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW di surganya nanti. Dan salah satu sarananya adalah memperbanyak surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Fatihah, ta'awudz, basmalah, atau apapun yang kita bisa dari bacaan-bacaan yang baik. Misalkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, atau apapun kita perbanyak yang kita ketahui. Insya Allah apapun itu, jika kita memang meniatkan tulus karena Allah, kita murnikan niat kita bukan karena surga, bukan karena agar kaya, bukan karena agar populer atau dikenal masyarakat, bukan karena agar dianggap hebat, atau bukan agar ingin sakti atau niat-niat duniawi lainnya, maka insya Allah Allah akan meridhoi kita. Dan ketika Allah sudah ridha pada kita, maka kita tidak berhajat pada apapun. Artinya meskipun kita mempunyai hajat, ketika hajat kita belum terpenuhi atau belum terkabul, kita tetap tenang, damai, dan tetap merasa cukup atas apa yang Allah berikan pada kita. Itu adalah sifat qanaah, dan itu adalah salah satu sifat mulia dan perlu kita latih agar kita bisa memiliki sifat mulia tersebut. Bagaimana caranya? Minimal kita memperbanyak bacaan-bacaan atau teknik ruqyah mandiri yang telah saya jelaskan dari poin pertama sampai poin ke-7 tadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akan saya share link di deskripsi untuk teknik ruqyahnya secara poin-poin, 7 poin tadi. Kemudian di situ juga ada link yang menuju cara membaca ta'awudz khos dan link untuk menuju cara membaca basmalah khos. Atau bisa mengulang video ini berkali-kali agar lebih paham dan lebih hafal apa yang telah kita pelajari bersama. Semua ilmu berasal dari Allah. Di sini saya hanya berbagi, bukan menggurui, bukan merasa lebih pintar atau lebih benar. Jika saya salah atau ada yang kurang, boleh berkunjung ke kediaman kami di RT 2 RW 3 Dusun Karangharjo, Desa Karangharjo, Kabupaten Banyuwangi, Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Di sini saya juga masih belajar. Jika ada yang salah atau kurang, bisa berbagi dan sharing dengan kami. Semoga dengan kita bertemu tatap muka langsung, kita bisa saling bertukar pikiran, silaturahim. Dan jika saya ada yang salah, bisa Anda tegur saya secara pribadi seperti itu, tidak kemudian frontal menyerang melalui komentar atau kemudian menjelek-jelekan muslim yang lain di komunitasnya. Sebaiknya jangan seperti itu. Kita tingkatkan ukhuwah, kita tingkatkan persatuan. Jangan lupa dukung channel-channel muslim. Insya Allah saya termasuk salah satu warga muslim di Indonesia yang masih belajar, masih ingin menimba ilmu lagi agar lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Mari kita dukung channel-channel muslim dengan klik subscribe, like, komentar yang positif, doa-doa yang baik, klik di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Dan jangan lupa setelah klik subscribe, klik lonceng notifikasi agar kita tidak ketinggalan info-info dan berita penting seputar Islam, seputar Indonesia, seputar dunia,
seputar spiritual, finansial, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Semoga kita bisa sama-sama memajukan umat muslim sehingga kita menjadi masyarakat yang solid, sejahtera, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang mengalami galau, sedih dan sebagainya. Dan kita semua mendapatkan rahmat dan ridha Allah serta bertemu dengan Rasulullah SAW nanti di surganya dalam keadaan bahagia, tentram, damai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena anak saya sudah nangis, mohon maaf. Mari kita tutup kajian kita dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hormat dari saya Rizky Aji Purwantara Eshum. Eshum ini adalah lulusan dari jurusan sastra bahasa dan sastra Arab di Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Jadi jika ingin belajar bahasa Arab bersama kami boleh, kita sama-sama belajar, kita saling berbagi. Saya juga masih belajar, banyak yang lebih paham bahasa Arab daripada saya di sini baru belajar juga. Kebetulan juga menjadi guru bahasa Inggris dan bahasa Arab di SD dan SMK di daerah kami, yaitu di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Baik, jika ada yang kurang dari yang saya sampaikan bisa menghubungi kami di nomor yang akan saya cantumkan juga di deskripsi. Jika ada yang perlu untuk dikritisi juga boleh berkunjung ke kediaman kami, kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar informasi. Semoga apa yang kita pelajari dan kita bagikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.